Kalau sempat ini terjadi Wulananggoro menandatangani tentang surat yang tidak dia ketahui, ini kan berbahaya sekali. Ada yang bermain kan. Tapi kita betul-betul memang tidak kita tahu ini dari mana surat ini bisa keluarnya, siapa yang mengurusnya, apakah si Polan, apakah si Polin, kita tidak tahu. Memang Rafiq itu staf khusus Wulananggoro, ada beberapa orang, ya kan. Tapi apakah ada keterlibatan Pak Rafiq di sini, Dr. Rafiq di sini, ya kita juga kurang paham juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Siti Aminah di channel PTM, tepatnya di episode ke-56 tahun kedua, edisi Kamis 3 Maret 2022. Bagi rekan yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan kita juga masih menunggu komentar yang positif pastinya. Baik rekan PTM, kita akan membahas soal polemik ya Majelis Adat Aceh yang kini semakin corat-marit ya. Sejak tahun 2018 kemudian hingga saat ini masalah MAA menjadi perbincangan hangat dan terus berpolemik. Kita ketahui dalam musyawarah internal Majelis MAA pada 10 Januari 2022 telah disepakati memilih 3 nama lewat pemungutan suara untuk diserahkan kepada Gubernur Aceh. Salah satunya ada Saprul Muluk ya memperoleh 21 suara, dan juga Tengku Yusdedi 10 suara, dan Samsul Rizal memperoleh 1 suara. Nah, lantas kenapa ya ketua yang terpilih dari musyawarah besar tersebut tidak dilantik oleh Gubernur Aceh? Apa masalahnya di MAA sekarang? Kali ini kita akan membahas tentang benarkah staf khusus Wulananggoro obrak-abrik MAA bersama narasumber kita Bahadur Satri SH, advokat yang telah hadir di podcast PTM. Assalamualaikum Pak Bahadur. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih nih Pak sudah hadir di PTM. Iya. Sehat Pak? Alhamdulillah, hari ini sehat. Sehat Pak ya. Pak, ini iya. Tema kita, benarkah staf khusus Wulananggoro obrak-abrik MAA? Tapi sebelum ke tema itu, saya mau tahu dulu apa masalah di MAA sehingga sejak dari 2018 sampai sekarang corat-marit ini Pak Bahadur. Iya, terima kasih. Bahwa kita ketahui MAA ini kemarin telah bermusyawarah, ya. Tepatnya pada bulan Januari ya telah bermusyawarah untuk melakukan pemilihan terhadap ketua, di mana ketua sebelumnya itu Pak Profesor Farid Wajidi telah almarhum, sehingga sesuai dengan amanat Kanun nomor 8 tahun 2019 itu ketua harus segera kita pilih. Nah, ketentuan di situ ketua yang kita pilih itu adalah orang yang dari pengurus itu sendiri, yang dari dalam MAA itu. Maksud Anda adalah Pak Yusdedi? Semua berhak di situ untuk maju. Berhak. Semua berhak untuk maju. Jadi semua pengurus MAA ketika itu berhak untuk maju, tidak ada pengecualian. Nah, kebetulan saja yang maju ketika itu ada Pak Saprul Muluk, ada Pak Yusdedi, dan ada Profesor Samsul Rizal. Nah, di dalam pemilihan tersebut, ya memang ada yang menganggap itu bukan pemilihan, pengusulan, tetapi ada penghitungan suara. Ada penghitungan suara yang muncul di situ adalah 21 suara untuk Saprul Muluk. Artinya ini musyawarah besar atau hanya musyawarah kecil-kecil internal? Musyawarah internal di tingkat provinsi. Ya, itu musyawarah internal di tingkat provinsi, MAA provinsi, artinya bukan musyawarah besar, bukan MUBES itu. Bukan masyarakat provinsi aja? Iya, untuk menggantikan posisi ketua antar waktu yang telah meninggal. Jadi ini bukan MUBES. Jadi di situ adalah itu karena ada penghitungan suara di situ tadi, yang menghitung juga di situ adalah kawan-kawan di MAA itu sendiri, termasuk pengurus-pengurus juga. Dan ada catatan-catatan di situ. Maka di situ yang lahir di situ adalah pemilihan itu Saprul 21 suara, Yusdedi 10 suara, dan 1 untuk Profesor Samsul Rizal. Nah, setelah pemilihan tersebut itu kan ada pengusulan Nah, kemudian juga memang kita sepakati ya, sebenarnya itu tidak diatur dalam kanun untuk mengusulkan 3 nama. Mengusulkan 3 nama tidak diatur dalam kanun.
Artinya siapa yang menggagas pemilihan ini, Pak Bahadur? Kalau memang itu tidak diatur di dalam tercetus kanun. tercetus ketika itu menggagas 3 nama yang diusulkan itu, ya dari calon-calon itu sendiri, dari kelompok calon itu sendiri, ya kan? Karena ada kikisruan sedikit, ya akhirnya semua pada apa istilahnya embalelu, pada diam aja, tidak ada yang menentang, ya kan? Padahal situ tidak diatur harus mengusulkan 3 nama. Kalau kita mengusulkan 3 nama, berarti kan kita mengikutsertakan gubernur sebagai peserta di situ untuk memilih lagi. Sementara gubernur itu tugasnya itu untuk menetapkan ketua terpilih yang diusulkan oleh MAA. Nah, tapi di situ peran gubernur sudah memilih lagi calon ketua. Nah, oke lah, di situ sudah ada sinyal yang artinya sudah ada angka-angka yang muncul di situ, 21 untuk Saprol, 10 Sudedi, dan 1 suara untuk Profesor. Di situ kan ada sinyal. Nah, kita mengharapkan suara yang muncul ketua yang muncul ini adalah suara yang terbanyak. Itu harapan dari daripada semua majelis MAA. Suara ya? terbanyak terjadi. Okay. Secara Dari demokrasi 21. terpilih Pak Saprul tadi. Iya, betul. Nah, memang ada juga diharapkan ini supaya musyawarah, ya terserahlah mana yang terpilih. Tetapi kalau kita mengacu kepada demokrasi lagi tadi, ya, kita sudah mengusulkan 1. Kalau memang tidak ada penghitungan suara, kenapa dikira? Ketika muncul 3 nama, usulkan langsung. Ya kan? Nah, ini ada penghitungan masukkan suara ke dalam kotak. Nah, kemudian di sisi lain, munculnya ini lagi, ada surat dari Wali Nanggro yang merekomendasi kepada Yusdedi untuk ditetapkan sebagai ketua oleh gubernur ya. Nah, surat ini, rekomendasi Wali Nanggro ini ditujukan kepada gubernur. Nah, ini yang menjadi persoalan, dari mana keluar surat ini kita tidak tahu juga ini. Siapa yang bermain, siapa yang mengurus, kita tidak tahu ya. Yang kita baca di media sosial, tiba-tiba sudah ada surat rekomendasi dari Wali Nanggro. Nah, itu surat itu ditujukan kepada gubernur untuk menetapkan Pak Yusdedi ya, yang terpilih kedua untuk sebagai ketua MA. Padahal secara membahas internal terpilih Pak Saprul. Ini apa landasan hukumnya Wali Nanggro mengirimkan surat itu, Pak Bahadur? Apakah memang itu bisa gitu Wali Nanggro mengirimkan surat atau memutuskan sesuatu yang memang belum menjadi kewenangan beliau gitu? Iya, sebenarnya kan tugas dan fungsi Wali Nanggro ini kan independen, ya, tidak boleh dia memihak. Nah, karena untuk menetapkan ketua MAA itu berdasarkan hasil musyawarah, sedangkan gubernur saja hanya menetapkan di dalam SK. Sesuai dengan kanun disebutkan dalam pasal 55 itu bahwa ketua terpilih diusulkan ke gubernur untuk ditetapkan dalam sebuah surat keputusan. Nah, persoalannya nih surat Wali Nanggro ini muncul, kita juga tidak begitu paham dari mana ini. Siapa yang melobinya, siapa yang mengurusnya, kita tidak tahu. Nah, seharusnya Wali Nanggro tidak mengeluarkan ini. Karena sesuai dengan fungsi Wali Nanggro. Apakah Wali Nanggro menyadari dia telah menandatangani surat rekomendasi ini? Kita tidak tahu juga. Oke, Pak. Dari mana datangnya surat ini? Ini dari hasil penelusuran tim Pehtem, Pak ya, staf khusus Wali Nanggro, Dr. Muhammad Rafi ini sangat berkuasa di lembaga Wali Nanggro. Apakah ini menjadi sebuah kecurigaan? Apakah beliau yang berkuasa atau beliau yang memang membuat surat? Pak Wali juga nggak tahu apa? Apakah sedemikian gambaran Wali Nanggro? Maksudnya tidak mengetahui perihal surat menyurat ini, Pak Bahadur? Ya, saya kira mungkin belakangan Wali Nanggro menyadari, nggak mungkin setiap dia tanda tangani, nggak mungkin dia tidak ketahui. Kalau sempat ini terjadi Wali Nanggro menandatangani tentang surat yang tidak dia ketahui, ini kan berbahaya sekali. Ada yang bermain kan? Tapi kita betul-betul memang tidak kita tahu ini, dari mana surat ini bisa keluarnya, siapa yang mengurusnya, apakah si Polan, apakah si Polin, kita tidak tahu. Memang Rafiq itu staf khusus Wali Nanggro, ada beberapa orang. Ya kan? Tapi apakah ada keterlibatan Pak Rafiq di sini, Dr. Rafiq di sini? Ya, kita juga kurang paham juga di sini permainan ini. Ya, tapi saya kira mungkin gubernur lebih bijak lah dalam menilai ya. Gubernur juga tahu. Kemudian dengan surat gubernur nomor berapa itu saya sudah lupa.
ada surat gubernur ke tanggal berapa itu saya sudah lupa, nomornya juga saya sudah lupa, bahwa surat gubernur itu membantah terhadap rekomendasi, menolak rekomendasi daripada Wali Nanggro itu. Ya. Artinya di situ bahwa gubernur itu tidak mau diintervensi dalam hal penetapan ketua MAA, tidak mau dia diintervensi, dan dia lebih sesuai dengan bunyi surat yang dikeluarkan oleh gubernur tersebut, yang ditangani oleh gubernur, bahwa dia menetapkan ketua itu berdasarkan hasil musyawarah pengurus MAA. Begitu bunyinya. Artinya sudah ada gambaran dong, Gubernur Aceh akan melantik Sapromuluk, bukan Yusdedi yang memang diusulkan oleh Wali Nanggro. Oh iya, kita mengharapkan Sapromuluk, tapi mungkin bisa jadi keluar orang lain, kita tidak tahu kan. Kenapa hal itu bisa terjadi, Pak Badrul? Karena tahun 2018 juga terjadi polemik yang sedemikian rupa di Majelis Adat Aceh. Misalnya yang terpilih Pak Badrul Zaman, kemudian yang dilantik oleh Saidan Nafi. Kenapa ini bisa terjadi? Apakah memang badan hukum di MAA sendiri rapuh seperti itu, Pak Badrul? Iya, saya kira kalau kita katakan rapuh, bisa jadi rapuh juga ya. Karena ini persoalan memahami daripada undang-undang itu sendiri, kanun itu sendiri, ya kan? Nah, ada kanun MAA sebelumnya dirubah, ya kan, nomor 3 tahun berapa tuh, 2004 nggak salah saya. Kemudian berubah menjadi kanun nomor 8 2019, ya. Nah, jadi ada beberapa kanun itu yang tumpang tindih, yang kita tidak tahu kapan keluarnya kanun terakhir itu, yang nomor 8 2019 itu. Namun yang jelas kita MAA ini, acuan kita adalah tetap berpegang kepada kanun MAA yang terakhir, nomor 8 tahun 2019 itu. Jadi kalau memang ada kekacauan, ada kerapuhan di tubuh MAA itu sendiri, saya kira bukan badan kan, tapi penguasanya atau seperti apa? Mungkin itu hanya persoalan memahami daripada MAA itu sendiri yang kurang paham ya. Artinya semua anggota MAA tidak paham tentang ya, kanunnya atau seperti apa? Iya, tidak paham kepada kanunnya juga, tidak paham kepada MAA-nya sendiri, dan mungkin ya sudah bercampur-campur di situ. Bingung kita lihatnya, ya kan? Surat gubernur tersebut, ya kita mengharapkan gubernur bisa bertindak lebih arif dan bijaksana dan melihat MAA itu dalam melihat MAA itu sendiri untuk menetapkan ketuanya itu berdasarkan hasil musyawarah. Jadi tidak melihat kepada rekomendasi dari si A, dari si B, dari si C, tapi apa yang diputuskan dalam musyawarah, itulah yang kita harapkan gubernur menetapkan ketua MAA. Oke, baik Pak, secara historis Anda juga pernah nih sebagai kuasa hukumnya Pak Badrul Zaman, benar nggak? Iya, benar. Benar, dan itu salah satu dan sudah inkrah. Sudah inkrah kasus Pak Badrul Zaman, tapi juga Mendagri ya, saya baca juga mensurati nih gubernur agar segera melantik dulu. Ini kita karena melihat hari ini kita melihat juga masa lalu MAA ya pemirsa PTM, agar kita bisa menelusuri apa sih sebenarnya permasalahan di tubuh MAA sendiri, sehingga konflik di MAA belum selesai sampai saat ini. Ini penting nih Pak Badrul untuk Anda jelaskan bahwa kenapa setiap kali pergantian ataupun pemilihan ketua di MAA mengalami konflik seperti itu. Apakah memang gubernurnya yang tidak taat hukum, tidak tahu kanun, atau memang MAA-nya sendiri nih sudah dipolitisasi, bukan lagi memperjuangkan bagaimana MAA berjalan, malah mungkin akan hancur seperti itu Pak Badrul? Saya kira tidak. Tidak ada seseorang pun yang menginginkan MAA itu hancur, ya. Ini adalah salah satu lembaga adat kita yang harus kita pertahankan, yang harus kita lestarikan, karena di sini apabila MAA ini hilang dan hancur, sama juga dengan kita menghilangkan sistem peradatan kita itu sendiri, adat kita itu ya. Jadi kita tidak inginkan MAA itu hancur. Nah, persoalan ada putusan petun itu benar, ya kan? Nah, mungkin situlah salahnya itu, ada kelemahan daripada sifat daripada putusan tun itu sendiri yang tidak memiliki sanksi hukum yang tegas.
jika tidak dilaksanakan oleh penguasa. Nah, oleh karena itu tidak jarang itu putusan petun itu mangkrak aja. Nah, jadi itu memang sering putusan petun itu jarang sekali dilaksanakan oleh penguasa. Karena apa? Karena sifat putusan petun itu tidak ada sanksi yang tegas apabila tidak dilaksanakan. Dan itu sering, bukan di Aceh saja, bahkan sering dalam kasus-kasus lain seperti itu. Nah, jadi itu memang gimana kita bilang ya, memang sudah menjadi bukan kebiasaan ya, bisa juga kita katakan kurang patuh hukum ya, kurang taat hukum, begitu. Nah, jadi saya kira persoalan ini ya memang kita inilah bagaimana mau kita apakan ya, nggak bisa kita paksakan juga seorang penguasa itu harus melaksanakan putusan itu. Kenapa tidak bisa melaksanakan? Karena itu kan sudah kewajiban. Karena tidak ada sanksi tegas tadi itu. Kalau beda dengan perkara pidana, kalau kita tidak jalankan, kita dihukum kan. Nah, kalau kita tidak taat dan patuh kepada aturan hukum, kita bisa dipidanakan, bisa dipenjarakan. Baik Pak, tadi kita sudah berbicara soal permasalahan ini sanksi ya, sanksi yang tidak jelas mungkin ya, tidak diatur juga di dalam kanun, misalnya penguasanya tidak memberikan atau tidak memutuskan, tidak ada sanksi apa-apa. Artinya Pak Badrur, apakah nih, kalau seandainya tidak sanksi hukum apa-apa, artinya setiap usulan bisa diterima dong, siapa saja yang menjadi ketua MA meskipun bukan anggota MA sendiri, atau suka-suka gubernur aja kalau begitu? Ya enggak juga lah, itu kan ada aturannya. Kanun menyatakan apabila ketua meninggal, ya kan, itu harus dipilih melalui musyawarah pengurus tingkat provinsi. Nah, jadi nggak bisa suka-suka gubernur. Tapi faktanya gubernur sudah suka-suka Pak Badrur. Kasus Pak Badrur Zaman dipilih secara mubas, dilantik Pak Saidan Nafi. Sekarang misalnya Pak Saprul Muluk terpilih secara mubas 21 suara. Siapa tahu karena nanti usulan-usulan kong kali kong dari Wali Nanggro dan juga Pak Gubernur, Pak Yusdedi yang terpilih. Apakah seperti itu bisa saja terjadi kalau misalnya memang tidak ada sanksi tegasnya? Kalau kita kembalikan kepada kepada demokrasi, kita berdemokrasi yang baik, ya, itu gubernur kan harus menetapkan suara terbanyak. Nah, itu yang kita harapkan. Gubernur harus bersifat fair dia untuk menetapkan mana suara terbanyak berdasarkan hasil musyawarah. Nah, kalau ditetapkan Yusdedi kan hanya suaranya cuma 10, tapi kan diusul sama Wali Nanggro. Kalau misalnya hubungan... Tapi surat Wali Nanggro ini sudah dibantah oleh dengan surat gubernur. Artinya ada suratnya tuh. Oke, ada suratnya kan? Saya baca putusan gubernur untuk menolak ya dari suratan Wali Nanggro. Itu dia. Saya sudah lupa nomornya. Ya, yang jelas itu keluarnya di dalam bulan 2 kemarin ya. Berarti yang membuat obrak-abrik tubuh MA ini adalah Wali Nanggro. Kalau misalnya secara kita melihat kasus ya, ada surat tupe, padahal Wali Nanggro tahu tidak boleh memihak ya, pemirsa PSTM itu sesuai dengan Wali Nanggro tidak boleh memihak, itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan juga Kanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 dan juga surat Pemerintah Aceh Nomor 10 Tahun 2019. Artinya Wali Nanggro tidak boleh memihak. Dan di sini kita melihat Wali Nanggro terlalu ikut campur nih Pak Badrur untuk permasalahan MA. Apakah Anda mencurigai, mohon maaf, Wali Nanggro sebagai tukang obrak-abrik MA atau seperti apa? Tidak, karena fungsi Wali Nanggro juga sebagai pembina terhadap MA itu sendiri. Jadi kayaknya nggak mungkin lah Wali Nanggro ikut mengobrak-abrik, tapi hanya persoalan subjektif di situ. Jika mungkin juga Wali Nanggro mengeluarkan rekomendasi itu hanya sifatnya subjektif, ya, bukan tujuannya untuk mengobrak-abrik, bukan. Tetapi akibat yang muncul itu bisa jadi terjadinya kekisruhan di MAA. Tetapi niat Wali Nanggro itu tidak ada untuk mengobrak-abrik MAA, itu tidak ada, kita melihat. Jadi hanya sifat subjektifnya aja yang muncul, bahwa dia itu menginginkan Yusdedi. Tapi udah mengirimkan surat tupe nih Pak Badrur ke pemerintah. Iya, walaupun sudah ada surat rekomendasi tadi, itu gubernur kan sudah membantahnya. Iya, artinya gubernur tidak terpengaruh dengan surat Wali Nanggro itu sendiri. Artinya Anda yakin Pak Gubernur akan melantik Saprul Muluk?
Seberapa persen Anda yakin nih Pak Badrul, Pak Gubernur akan melantik Pak Saprul sebagai Ketua MAA Ya, periode 2020? saya yakin 90% akan 90. dilantik. 90%. 90% saya yakin akan dilantik Saprul. Dan ini tidak akan lagi terjadi permasalahan di tubuh MAA setelah dilantik Pak Saprul. Ya, Kalau seandainya melenceng? Ya, ini kita khawatirkan kalau nanti ini ketuanya itu tidak terpilih Saprul, kita khawatirkan ini pengurus di dalam ini tidak ada kekompakan, tidak terjalin kekompakan di antara pengurus dan para pimpinan itu sendiri. Karena apa? Ya, berjalannya sebuah organisasi apabila ada harmonis antara pimpinan dan bawahannya itu, antara ketua dan pengurus-pengurus yang lain. Jadi ada saling sinergi dalam melaksanakan tugas-tugas adat ini. Jadi kalau memang itu pekerjaan kalau memang ditetapkan kepada Yusdedi, ya mungkin Yusdedi hanya bisa dia berjalan sendiri. Kita khawatirkan, ya kan? Itu. Artinya ketika Yusdedi yang dilantik, anggota-anggota MAA tidak patuh seperti itu karena memang selayaknya bukan beliau. Oh, mungkin bukan tidak patuh, mungkin tidak nyaman ya, menjadi tidak nyaman dalam bekerja, seperti itu. Karena banyak nih tugas-tugas Majelis Adat Aceh ini yang harus diselesaikan. Kayaknya program dalam tahun 2022 ini aja belum nampak apa yang dikerjakan. Nah, itu baru majalah Jemalah aja yang mau diangkat, itu masih sudah macet lagi. Bagaimana mau bekerja nih Pak Badrul sementara konflik masih kerap terjadi di MAA sendiri? Artinya kan semua program juga terhenti. Iya. Pimpinannya nggak jelas, anggotanya juga tidak bisa bergerak. Takutnya kita nanti kan berjalan masing-masing nanti. Ketua jalan sendiri, ya kan? Majelisnya jalan sendiri. Atau jangan-jangan MAA mau bubar? Enggak lah. Kita kan dijamin oleh kanun. Kecuali kanun yang membubarkannya itu baru bisa bubar dia. Kanun yang membubarkan baru bisa bubar. Terus bagaimana nih solusi konkretnya Pak Badrul untuk masalah MAA sendiri? Ya, konkretnya ini terutama solusinya ini yang penting sekali itu adalah berjiwa besar. Berjiwa besar untuk sama-sama kita menyelesaikan persoalan di MAA ini. Dalam artian legowo kalau memang merasa kita ini belum sepantasnya atau belum selayaknya atau belum diterima untuk menjadi pimpinan, ya mungkin lebih bagus kita mengalah dan mundur. Oke Pak Badrul, Saya kira sejauh begitu, ini apakah MAA sudah mensurati gubernur terkait polemik di MAA agar kisruhnya bisa damai lah seperti itu? Misalnya pemerintah, kemudian DPRA dan juga MAA saling duduk berunding untuk membahas soal Itu belum. kisruh. Belum. Itu belum. Kenapa Belum. Pak Badrul? Apakah Tetapi ini suka berlarut-larut seperti ini? Tetapi yang jelas gubernur ini akan segera mengeluarkan keputusannya tentang ketua MA ini. Akan segera, karena dalam raker kemarin di Sabang dia sudah menyatakan insya Allah dalam bulan 3 ini kita akan mengeluarkan satu keputusan siapa nanti yang dipilih sebagai ketua, ya. Jadi sudah ada sinyal dari gubernur ketika raker kemarin. Artinya sudah ada sinyal dari Gubernur Aceh untuk melantik siapa sebenarnya ketua MAA. Oh, itu periode 2022-2026 ya? Iya, sisa waktu. Sisa waktu ya. Sisa waktu 2021-2026 itu ya. Berarti selama almarhum Pak Farid ini siapa yang memimpin Pak Badrul? Mengisi kekosongan siapa pimpinan sekarang MAA? Oh, pimpinan ini kan MAA ini sifatnya kan kolektif kolegial. Berarti pimpinan kolegial? Iya, kolektif kolegial itu ada 2, yaitu Pak Yusdedi sendiri, Tengku Yusdedi, dan Bapak Syekh Marhaban. Mereka berdua yang menjalankan roda kepemimpinan sementara ini. Seperti Baik. itu. Anda juga masuk nih ke pengurusan MAA ke depan nih Pak Badrul? Iya, saya memang sebagai pengurus sekarang ini. Sebagai pengurus ya? MAA. Dan akan segera Iya. dilantik juga ya?
Ini saya sudah dilantik sebagai pengurus. Oh, tinggal ketuanya aja berarti. Tinggal yang ketuanya. ketemu aja. Ini pun kalau sudah nanti dilantik ketua aja, bukan pengurus yang lain. Oke, baik. Karena memang ini sudah memang periode yang lama ya, Iya. Pak Baru. Baik, untuk Iya. closing statement terakhir kita, Pak Baru, silakan Anda memberikan saran kepada pemerintah Aceh ataupun kepada seluruh anggota MAA. Silakan Pak Baru. Kita mengharapkan masalah MAA ini, kita menghimbau kepada Bapak Gubernur di ujung masa jabatannya ini, ya kita mengharapkan Bapak Gubernur itu, ya apalagi ini kan kita sudah tahu kemarin bahwa ada surat gubernur yang menolak rekomendasi daripada Wali Nanggro. Itu artinya gubernur itu tidak ingin diintervensi, tidak ingin dicampur, diurusi pekerjaannya oleh pihak-pihak lain. Nah, jadi oleh karena itu, apalagi gubernur sendiri menyatakan bahwa penetapan ketua ini sesuai dengan hasil musyawarah. Nah, jadi kita harapkan seperti itu. Kita harapkan gubernur juga komitmen terhadap surat yang dikeluarkannya itu. Nah, jadi tidak ada kekisruhan lagi nanti di MAA. Nah, jadi sesuai yang ditetapkan gubernur itu adalah hasil musyawarah. Itu harapannya ya Pak Baru. Harapannya ya. Kalaupun nanti melenceng itu wallahu alam lagi. Kalau melenceng lagi kita tidak tahu lagi kan apa yang terjadi ke depannya itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Baru atas waktunya ya. Baik pemirsa PSTEM, kita sudah mendengarkan tadi penjelasan dari Pak Baru soal polemik di tubuh MAA. Semoga pemerintah Aceh ya memberikan informasi yang akurat terkait siapa sebenarnya ketua MAA yang akan dipilih, dan itu tidak melenceng dari musyawarah hasil musyawarah internal MAA sendiri. Baik, jangan lupa like and subscribe juga podcast PSTEM di setiap Senin dan juga Kamis tayang ya di pukul 2 siang. Jangan lupa tekan lonceng pastinya, dan juga komentar yang positif dengan akun asli. Saya Siti Aminah mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.